saat ini adalah masih adanya kawin atau nikah di bawah umur tidak aktif. Ini salah satu penyebab, karena anak-anak yang nikah sebelum umurnya sesuai undang-undang di lapangan bagaimana memelihara bayi sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan di angka satu yang masih 22%. Walaupun kita berlaku penurunan atau standar dan sebelumnya, karena pada di tahun 2003 ini harus menurun lagi sebesar 8,94%, sehingga akan menjadi 14% sasaran kita. Setiap program itu harus kita beri target, sehingga apa yang akan kita lakukan dan akan mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Sudah sekalian, meskipun kondisi ekonomi daerah menurun akibat pandemi COVID-19, namun pemerintah daerah berhasil melakukan sinergi optimal dalam menangani COVID-19 di Kabupaten Lombok. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini COVID ini secara nasional sudah mulai menurun dan mungkin hilang, termasuk di daerah kita ini di Lombok Utara. Tetapi tetap dalam suasana kehati-hatian kita, karena di beberapa negara kita masih melihat masih ada persoalan COVID-19 di daerah tersebut. Tahun 2002 capaian inflasi kita mencapai 9,42%. Dan tahun 2003 ini ditargetkan menjadi 100%. Itu di bidang kesehatan. Kemudian di bidang infrastruktur, tahun 2022 ini pemerintah daerah Lombok Utara telah menyelesaikan pembangunan kantor Bupati Lombok Utara dan dinyatakan rampung 100%. Jadi alhamdulillah kita secara finansial di Utara ini kita bisa membangun kantor bupati dengan kekuatan sendiri. Artinya kita tidak meminta kepada pemerintah, kepada bank pembangun itu cukup dari kekuatan APBD kita. Walaupun sederhana, tetapi sangat berarti bagi kita. Tempat kita bekerja di sekali itu adalah melayani masyarakat kita di Lombok Utara. Kedua, pelebaran jalan di Lombok Utara ini alhamdulillah sudah berubah statusnya menjadi jalan negara. Pelebaran jalan segmen 1 ini dengan penempatan tanah dari Kali Sokong sampai dengan Nenggala. Karena dari Kali Sokong ini, jembatan itu sampai Nenggala ini, ya kita akan melebarkan jalan ini menjadi 24 meter. Kita sudah kompromasikan kepada masyarakat, ya. Masyarakat alhamdulillah mendukung sepenuhnya pelebaran jalan ini, karena kalau kita tidak lakukan sekarang, ya kapan lagi merubah haji. Kita harus punya keberanian dan keikhlasan untuk kita memulai kaitannya dengan pelebaran jalan. Jadi kemarin sudah ketemu dengan masyarakat itu sudah sepakat dengan jumlah dan itu bisa dilakukan dari rugi. Sudah sepakat pemerintah berapa ganti rugi yang memang kita sampaikan kepada masyarakat dan mereka sudah siap menerima hal tersebut. Jadi kita sudah komunikasi dengan Balai Dalam kaitannya dengan lebar jalan dari Sokong ini sampai ke wilayah Kendari. Nah di luar Tanjung ini kan 24 meter itu lebarnya nanti hanya 13 meter. Kemudian ketiga, pembangunan spam jaringan perbaikan air minum ini
sudah kita dari bola di sana dan kita sekarang usulkan untuk pembangunan penyambungan ke dari bilik air ke bilik karena di bilik rawat ini sudah kita kerjasamakan dengan pihak ketiga dan mulai beroperasi. Itu bidang infrastruktur. Kemudian bidang ekonomi, ya, ini di tahun 2022 kita memprogramkan di Lombok Utara ini pemberian subsidi bunga pada masyarakat kita yang ekonomi lemah, yang meminjam kredit di bank NTB maupun bersama dengan bank NTB dan bank Menteri dan BPR yang ada di Lombok Utara. Jadi alhamdulillah ya sudah terrealisasi tahun 2022 ini hampir 100%, sudah terbelakang, sudah terlaksana 100%. Ya, sekarang ini kita tingkatkan lagi pemberian bantuan subsidi bunga itu. Kalau dulu hanya 700 juta, sekarang di atas 1 miliar, hampir 2 miliar. Kemudian pada tahun 2021 pandemi COVID mengakibatkan lumpuhnya sektor pariwisata. Ya, ini merupakan penyumbang PAD terbesar di Lombok Utara. Kemudian meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara mengalami penurunan ya, dari 27,04% tahun 2021 menjadi 25,93% di tahun 2022. Artinya dalam kondisi sulit, alhamdulillah kita bersyukur kita dapat menurunkan angka kemiskinan hampir lebih dari 2%. Kemudian bidang sosial, tahun 2022 pemerintah Lombok Utara telah memberikan bantuan hibah bansos untuk pembangunan rumah ibadah dengan jumlah yang cukup besar, yaitu sekitar 8,9 miliar rupiah. Walaupun ini tetapi tidak bisa merangkak seluruhnya karena memang ada keterbatasan negara kita. Jadi di rumah ibadah baik Muslim, Hindu dan Buddha sudah bisa lakukan pemberian bantuan itu alhamdulillah jumlah terbatas. Jadi semuanya lebih dari 8,9 miliar lagi. Kemudian bidang pendidikan, pembangunan sarana prasarana jenjang TK, PAUD, SD dan SMP dengan anggaran sebesar 4,50 miliar rupiah. Jadi anggaran kita itu sudah ditetapkan oleh aturan batas dan proses itu diperlukan bagi anggaran pendidikan. Kemudian pengadaan peralatan kimia, biologi dan fisika dengan anggaran sebesar 256 juta dari lakukan. Kemudian pengadaan peralatan TIK, teknologi informasi dan komunikasi dengan anggaran sebesar 12,9 miliar lebih di tahun anggaran 2020. Sekalian, walaupun di tengah kesulitan kita yang kita alami selama 2 tahun terakhir ini, namun ada beberapa capaian yang oleh pemerintah dinilai berhasil, sukses. Capaian di Kabupaten Lombok Utara ini tahun 2022 hingga kita mendapat apresiasi di berbagai lembaga pusat. Lain pertama penghargaan WPP Pajak tanpa pengenalan lembaga pengelolaan keuangan daerah. Jadi ini dievaluasi oleh BPK dan tahun ini alhamdulillah
alhamdulillah tanggal 12 kita dapat predikat WTP terhadap tanpa penilaian di negara, sehingga kalau kita melihat prestasi KMU dan pejabat dirinya sudah 8 kali memperoleh penghargaan tanpa penghargaan wajah tanpa penilaian. Yang goalnya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah di tahun 2022 ini berdasarkan data BPS tadi disampaikan angka stunting kita mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir di atas 10%, sehingga target nasional yang ke 14% pada tahun 2024 kita optimis bisa mengejar target tersebut dengan Dinas Kesehatan, BP2 KPPD maupun dinas-dinas terkait. Kemudian UHC yang telah kita raih, tentu ini juga harus disampaikan kepada masyarakat. Kominfo, dinas terkait dan media juga kami harapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat, karena dalam pertemuan masyarakat ini juga kita sampaikan. Kita sudah menganggarkan UHC, kemudian masyarakat bisa mengakses kesehatan dengan maksimal, dengan gratis, sehingga ini juga harus terus sosialisasi di masyarakat, kayak di media-media, bahwa jangan sampai ada masyarakat Kabupaten Maluku Utara tidak berani ke dokter, tidak berani ke puskesmas, tidak berani ke rumah sakit karena tidak ada biaya, padahal sudah tercover oleh UHC di pemerintah Kabupaten Maluku Utara. Kemudian angka kemiskinan tadi disampaikan menurut 1,1%. Kemudian IPM, alhamdulillah se-Nusa Tenggara Barat peningkatan IPM paling tinggi di Kabupaten Maluku Utara sebesar 1,44%. Tentunya harus dihitung bersama, walaupun dalam kategori nilai kita masih terendah, tetapi capaian tertinggi maupun kita di kategori sedang hari ini peningkatan IPM itu harus kita sama-sama syukuri. Kesehatan kita sudah intervensi dengan UHC, kemudian pendidikan kita juga mencoba maksimal dengan membangun infrastruktur dan lainnya, kemudian kesejahteraan masyarakat, ekonominya, tentu program-program yang sudah dirancang oleh pemerintah terkait dengan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat kecil menengah dengan program subsidi bunga, subsidi modal kesehatan tabungan ini harus terus disosialisasikan, karena kalau berbicara dengan peningkatan dengan anggaran 2 miliar bunganya dibayarkan oleh pemerintah pada tahun 2023 yang akan datang, tentu bagaimana kita konsen di pengurangan kemiskinan di masyarakat ekonomi kecil menengah maupun di usaha kecil UMKM dan sebagainya. Kemudian ini juga perlu saya sampaikan, perkembangan LTG itu sudah masuk di verifikasi dan validasi. Semoga di 2023 ada respon baik dari BNPB, karena ini sangat ditunggu masyarakat, walaupun di tengah bencana yang sangat masif se-Indonesia, baik gempa bumi, longsor maupun banjir yang terjadi saat ini. Tentu ini menjadi tantangan kita untuk menjemput bola terkait dengan penuntasan penanganan infrastruktur pasca gempa bumi di 2018. Kemudian bagaimana kami juga berkoordinasi dengan pihak ketiga ini terkait dengan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Maluku Utara, kami Pemda dengan leading sektor PP2 KBPMD dalam beberapa bulan terakhir juga alhamdulillah bekerjasama dengan RRI dan Aman Perdaya dan Aman Pusat untuk berkolaborasi dalam pembiayaan dan sponsorship. Sudah lama teranggarkan sekitar $70.000 atau $1 lebih untuk melanjutkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang perlindungan masyarakat hukum adat. Ini juga proses ini sedang berjalan, proses identifikasi ini sedang dilakukan oleh Perda bersama tim Aman Perdaya dan RRI, sehingga target di 6 bulan ke depan proses perlindungan masyarakat hukum adat ini bisa terus berjalan, kemudian ada kepastian hukum di dalam
keberlanjutan dari Perda Nomor 6 Tahun 2020. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, capaian-capaian ini tentu harus kita syukuri bersama, dan terima kasih kepada rekan-rekan kepala BPD yang sudah berjuang dengan maksimal, dan kita berharap di tahun 2023 ada capaian akselerasi yang lebih baik, percepatan yang lebih maksimal, sehingga Kabupaten Lombok Utara bisa paling tidak rankingnya lebih baik dengan 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wakil Bupati dan Pak Menambahkan berkaitan dengan capaian Kabupaten Utara di tahun 2022. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi pertama untuk diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan kepada rekan swasta untuk mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan dan diberikan kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati. Juga nanti jawaban akan ditambahkan Bapak Kepala BPD yang lainnya. Ya, dan silakan untuk yang pertama, silakan Dewi dari Lombok. Kemudian selanjutnya Andi dan Jahan. Ya, tiga. Udah, langsung. Udah, Sudah pada seimbang dengan umum itu. Saya kira sudah porsi masing-masing. Pembangunan fisik seperti porsi, pembangunan ekonomi, rangka mengurangi angka kemiskinan juga sudah punya porsi masing-masing. Saya kira itu porsi sesuai dengan kemampuan pembiayaan daerah kita, kemampuan pendanaan yang kita miliki. Jadi tidak tidak kita membedakan, tapi sudah punya porsi sendiri. Ini kalau kami nanti saya akan menjawabnya. Kemudian kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, ya pengusaha ya, di awal berdiri itu memang banyak pengusaha hadir menghadap ke kita untuk membuka usaha itu, tapi sudah 14 tahun program kita memberikan kesempatan tumbuh berkembang dengan baik masyarakat kita. Nah, insya Allah ini sedang dalam penjajakan kita dengan membuka usaha retail ini nanti. Saya kira banyak pertimbangan kita. Yang pertama itu usaha retail kan 24 jam. Di depan bapak saya kira bagus 24 jam. Yang kedua tenaga kerja. Kita akan mengusahakan kalau kita di sini kita berjauh dan membawa dua. Ketiga, kita juga dengan adanya mereka nanti kita ingin dan kita bahas ini dengan teman-teman oke, supaya bisa menampung produk daerah. Kita ini banyak produk daerah kita yang sudah ekspor, misalnya kopi. Satu dari sekali itu sudah ekspor. Nah, ini supaya melalui usaha yang kita syaratkan untuk bisa menampung produk-produk daerah kita. Yang ketiga tentu kita dalam rangka membesarkan pajak yang ada di daerah ini, tentu kita sudah menghimpun banyak usaha-usaha untuk bisa menghasilkan sesuatu bagi daerah. Saya pikir sudah saatnya mungkin daerah kita membuka diri untuk itu. Kita akan membahasnya dengan teman-teman di sehingga ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat. Bukan saya lihat perkotaan itu ya di sini masyarakat, di sini masyarakat itu tidak. Masing-masing punya rezeki di bawah, ya. Demi Allah punya rezeki sendiri. Jadi itu saya kira kita harus membuka diri.
lebih di daerah wisata. Karena ini bermanfaat dan tentu pelayanan kepada konsumen itu pemerintah sepanjang itu saja. Ini banyak waktu kita. Dan nanti satu daerah nanti seperti saya awal tadi sudah pasti ada. Nanti jadi daerahnya hampir seluruh Indonesia yang mengalami kait. Karena kondisi keuangan negara akibat COVID ini masih dapat sekarang. Dulu kan kita di perobatan pusat dan bulan depan tidak, tapi kondisi COVID itu masih ratusan ribu negara. Sehingga bukan hanya lokal dan daerah ini melalui tidak ada, tapi hampir semua daerah. Dan desa juga banyak penurunan. Kalau dulu PBD jelaskan mengenai penurunan hampir 400 miliar, termasuk dana desa juga mengalami penurunan. Desa baru juga sudah memperoleh hak. Sudah memperoleh haknya sebagai desa aktivitas dan desa pun mengalami penurunan, tapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar, sehingga bisa dipergunakan mengelola desa sesuai dengan undang-undang yang disampaikan ke desa, sehingga dana desa itu ya terus terang seperti yang dibahas beberapa tadi sama juga pengalaman dengan daerah yang mengalami penurunan. Tapi walaupun ini terjadi di daerah kita, tidak boleh kita berkecil hati, tapi tetap semangat dalam daerah ini bisa kita lakukan. Kaitan dengan merit system, ya, saya kira dari evaluasi kita di pusat itu sangat bagus. Dari perencanaan kebutuhan pegawai, kemudian pengangkatan sampai kepada akhir dan pensiun, kemudian penempatan pejabat. Ya, kalau ada satu dua yang tidak memenuhi syarat dari aspek kualifikasi, tapi kemampuannya memungkinkan itu. Karena bagaimanapun juga tidak bisa 100% kita menyiapkan tenaga sesuai kualifikasi, tidak bisa 100%. Sehingga ya kadang-kadang misalnya mungkin tamat itu harus ke PDN, karena PDN itu juga terbatas dan banyak yang lain. Tamat itu sekarang siapa saja yang penting punya kemampuan. Jadi itulah kita. Jadi nanti tambahan dari nanti dari teman dari apa namanya OPD. Jadi alhamdulillah dari rencana kebutuhan usaha kita bagaimana mengangkat dan merekrut teman-teman itu ya supaya mereka bisa bekerja dengan sebaik. Kita punya tantangan banyak di balik kebaya, sehingga adanya program di 3 sekarang. Ini persoalan nasional. Kalau kita mungkin kecil, angka-angka yang pegawai kontrak, pegawai berkaitan dengan dana insentif daerah, bahwa memang di pusat itu terjadi tren penurunan dana insentif daerah. Dulu dari 80 triliun di tahun 2020 menurun menjadi 14 triliun di tahun 2021. Pada saat 80 triliun kita mendapat 36 miliar. Kemudian turun ke angka 14 triliun kita dapat 4 miliar. Ini tren terjadi penurunan. Memang indikator ada klaster-klaster yang sudah ditentukan oleh pusat bahwa kabupaten Lombok Utara ini masuk dalam klaster C, di mana terhitung bahwa kemampuan keuangan daerah termasuk dalam skala fiskal sangat rendah, sehingga penghitungannya juga rendah juga kita ini. WTP juga menjadi indikator dalam pemberian dana insentif daerah, walaupun di aturannya adalah WTP itu adalah bagian ketika menjadi klaster A, karena kita klaster C maka tidak diperhitungkan. Nah, di tahun 2023 memang khusus untuk dana insentif daerah kita tidak dapat.
tetapi dengan prestasi yang kita sudah raih di tahun 2023, penentuannya adalah dari Januari sampai dengan Desember, dan penentuan kemarin itu berada pada kisaran tanggal akhir Desember, sehingga nanti biasanya kementerian, lembaga, departemen akan memberikan tambahan pada saat di tengah anggaran. Nanti akan masuk yang anggaran perubahan. Itu mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan merit system ini adalah perekrutan pegawai melalui proses penempatan, seleksi, sekaligus penempatan jabatan. Tidak ada daerah yang tidak berkasus, terutama penempatan pejabat tinggi Pratama. Tapi Kabupaten Lombok Utara, KSN sudah melakukan pembinaan terhadap kita, Kabupaten Lombok Utara, dan itu sudah clear semua dan tidak ada masalah. Lebih baik kita dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa jumlah pegawai Kabupaten Lombok Utara ASN bersama dengan P3K itu kisaran di angka 3.500-an. Dari angka tersebut 75% itu berasal dari guru dan tenaga medis, ya, tenaga medis. Kemudian situasi sekarang pada saat penempatan jabatan lebih banyak jabatan dibandingkan orang yang berpangkat 3B. Ya. Kita sekarang ini jabatan masih banyak kosong karena memang tidak ada pegawai yang pangkat minimal 3B. Ya, tidak ada. Kalau misalnya kita lakukan penempatan jabatan yang kosong sekarang ini, pilihan kita dua adalah dari guru atau dari tenaga medis. Penerimaan P3K kita di tahun 2022 itu di angka 248. Angka 248 itu 204 tenaga guru yang lulus passing grade, kemudian 28 tenaga medis, 16 teknis. Sehingga kebutuhan kita berkaitan menempatkan jabatan sesuai dengan pendidikannya rasanya berat, belum bisa kita. Ya, belum bisa. Ini situasi yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Kita menginginkan bahwa pegawai yang kita butuhkan itu bisa tercover kembali kepada kemampuan daerah kita. Sehingga inilah yang terjadi. Kita belum mampu menempatkan pegawai berdasarkan pendidikan. Kalau kita paksakan bisa. Rekrutnya dari guru dan tenaga medis. Pertanyaannya, tentu nanti akan terjadi kekurangan di guru dan tenaga medis. Sehingga kami sangat hati-hati dalam mengambil merekrut guru dan tenaga medis di luar produksi mereka. Ini yang terjadi. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, serta Pak BPD, Pak Menteri, dan setelah ini begitu juga dengan satu saja. Saya tidak memberikan satu sesi saja untuk pelaku usaha travel, kemudian ya mungkin speedboat, fast food, belum lagi usaha lokal yang terus harus kita dorong untuk terus berkembang. Ya, terkait dengan kawasan 3 ini kita sepakat kawasan 3 ini adalah sumber PAD kita, tetapi kebocoran-kebocoran yang sekarang masih banyak tentu menjadi perbaikan kita. Kemarin di rapat Forkopimda kita sepakat bahwa akan menerapkan one gate system di dalam langkah bagaimana kita sebenarnya menjadi titik awal menata kawasan 3 ini, baik menata infrastruktur dengan infrastruktur yang kita coba kolaborasikan dengan pemerintah pusat maupun menata bagaimana kehidupan sosial di kawasan 3 ini. Kemarin diskusi panjang, pro dan kontra, kami sosialisasi ke masyarakat, yang menolak luar biasa, baik menggunakan media cetak, media elektronik maupun media sosial, yang tentu ini juga memberikan pengaruh kepada frame orang luar terhadap kawasan 3 ini. Kalau saya melihat memang ini awal masuk bagaimana yang pertama menertibkan ada puluhan pintu masuk ilegal sepanjang 3 ini.
Kemudian dengan one gate system, bagaimana kita melakukan pemerataan ekonomi juga kepada masyarakat ataupun usaha-usaha kecil yang ada di masyarakat, baik itu pabrik food, baik itu usaha porter, usaha buruh, kemudian usaha-usaha ekonomi di sekitar bangsa. Kemudian bagaimana kita juga ketika satu pintu kita bisa membuat satu monitor orang-orang yang masuk, barang-barang yang masuk bisa terkontrol dengan baik. Ya tentunya nanti hotel-hotel, restoran dan lain-lain kita akan laksanakan. Bapeda juga sudah saya minta untuk mengkaji penggunaan chips yang harus kita uji coba seperti yang dilakukan oleh kabupaten-kabupaten di Bali. Kenapa kita alergi dengan mencontoh Kabupaten Bandung misalnya membuat sebuah kebijakan yang sangat kencang terhadap bagaimana pembayaran pajak-pajak yang ada di kawasan pariwisata. Tentu ini tahapan awal yang memang harus kita lakukan, memaksimalkan potensi utama di kawasan 3 Mili. Kemudian bagaimana melakukan pengembangan di kawasan pariwisata lainnya sepanjang dari Pemenang sampai Bayan, yang tentu memiliki banyak potensi dan titik-titik destinasi pariwisata yang bisa dikonektivitaskan dengan kawasan super prioritas yaitu kawasan 3 Mili. Kemudian ya target pendapatan nanti mungkin Pak Bapeda atau Pak Benda yang menyampaikan. Kemudian perangkat OPD dan capaiannya tentu ini banyak. Kalau kita jabarkan satu persatu mungkin nggak selesai dalam satu hari, tapi jangan mengkritik ketika terkejut ketika banyak capaian. Nah sekali lagi tentu kami harapkan peran serta dari media, rekan-rekan wartawan juga untuk memberikan sosialisasi informasi yang beriman kepada masyarakat terkait dengan capaian-capaian dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Tadi kebetulan tentang mitigasi bencana, kemudian ya kebetulan saya kawal terus terkait dengan R3P, proses tetap masuk di verifikasi dan validasi, datanya sudah masuk dan laporan kami terkait RTD ini juga sudah masuk hampir 100%. Yang menjadi tantangan kami R3P adalah bagaimana pelaporan selama hampir 3 tahun ini yang sangat-sangat kesulitan kita melengkapi, apalagi laporan-laporan pokmas-pokmas yang dahulu yang setahun atau 2 tahun pertama yang ditinggalkan oleh terdahulu, baik itu dari UPR dan lain-lain yang masih menyisakan pelaporan-pelaporan yang harus kami pertanggungjawabkan. Itu harus kita buat datanya, kemudian kita buat laporan kembali. Kalau capaian RTG saya rasa dengan angka 98% sampai hari ini, misalkan 1.500 dan telah menyelesaikan 62.000 sekian, tentu sebuah pencapaian yang baik antara pembangunan infrastruktur maupun pelaporan yang terus berimbang, dan insya Allah pada akhir tahun ini sudah clear untuk pelaporan. Sehingga sekali lagi pencapaian bagaimana kita memaksimalkan menyebut bola di R3P ini terus kita lakukan karena keterbatasan bahwa di beberapa daerah memang terjadi bencana yang hampir sama. Terkait dengan potensi bencana yang tadi disampaikan, tentu ada 10 potensi bencana di Kabupaten Lombok Utara yang dengan segala keterbatasan juga BPBD dan dinas terkait dengan melakukan mitigasi terkait itu. Tentu yang paling maksimal adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan potensi-potensi tersebut. Kalau bicara membangun infrastruktur, saya rasa masyarakat dengan terbangunnya 62.000 hampir 90% dari RTG tentu sudah memiliki satu frame pemahaman terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ramah terhadap gempa. Ya ramah berarti tidak mungkin hancur ketika gempa, tetapi seperti pembangunan kantor bupati sudah memberikan ketahanan terhadap gempa, kemudian terkait dengan infrastruktur yang terus dibangun saat ini juga telah memperhatikan kaidah-kaidah tentang ketahanan terhadap gempa bumi. Mungkin itu yang saya tambahkan. Nanti Pak Kadis Pertanian juga bisa menjelaskan terkait dengan tenaga penyuluh dan info juga nanti